Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tidur kembali menemani istirahat Anda dengan cerita-cerita horor dan menarik yang bisa mengantarkan tidur kalian lebih nyenyak, lebih dalam, dan pastinya membuat tidur kalian lebih sehat. Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan Menjelang Tidur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa terus mendengarkan cerita-cerita dari Menjelang Tidur. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun cerita dari Menjelang Tidur, karena Menjelang Tidur akan menceritakan hal-hal horor yang akan membuat kalian takut. Selamat mendengarkan. Kuntilanak menggantung di atap kampus. Aku dan Wina adalah sahabat akrab sejak SMP. Kami sama-sama merantau mencari ilmu di kota pelajar. Meskipun kami belajar di kampus yang berbeda, tapi kami tinggal di satu rumah kos di Jalan Angga Jaya. Bagi kami, kos di sana terasa nyaman, sehingga sejak pertama tinggal di sana, kami tidak pernah berniat pindah kos. Pada suatu hari, aku menemani Wina pergi ke salah satu tempat wisata. Wina bermaksud untuk mencari data arkeologi untuk tugas akhirnya. Setelah selesai mendapatkan data yang diperlukan, Wina ditelepon oleh dosen pembimbingnya. Ia diminta untuk menemui sang dosen di kampusnya. Katanya ada beberapa hal terkait tugas akhir Wina yang perlu dikoreksi. Wina pun mengajakku ke kampusnya karena terlalu jauh jika harus mengantarku ke kos dahulu. Aku pun setuju, mengingat tak ada hal penting yang harus kulakukan kala itu. Hari sudah menjelang sore ketika kami tiba di kampus Wina, sekitar pukul 5:30 sore. Kampus juga terlihat sudah sepi, hanya ada beberapa mahasiswa dan beberapa pegawai yang masih ada di area kampus itu. Sambil menunggu Wina menemui dosennya, aku duduk di sebuah bangku yang ada di bawah sebuah pohon yang besar. Di depanku terbentang gedung tingkat 3, lantai paling bawah, difungsikan sebagai ruang museum barang-barang purbakala yang bisa digunakan untuk tugas-tugas penelitian. Karena sepi, aku memutar lagu lewat headset ponselku untuk menemani diri. Rasanya seperti ada yang memperhatikanku dari atas gedung di depanku. Tapi aku memilih untuk cuek saja. Namun tidak lama kemudian, aku merasakan tiba-tiba bulu kudukku berdiri. Kali ini aku merasa seperti ada seseorang yang sedang berdiri di belakangku. Aku mencoba menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pun gemetar dan keringat dingin mulai bercucuran. Kemudian aku berdiri walaupun kakiku terasa gemetar. Tepat di depanku, di atap gedung itu, terlihat sesosok bayangan yang kumal menggantung. Aku memperhatikan bayangan itu dengan seksama. Setelah otakku mendapat cukup data untuk mendeskripsikan bayangan itu, aku pun berteriak. Aku berteriak sekencang-kencangnya,
Jantungku terasa mau copot. Aku melihat seorang wanita bermuka hancur dengan baju yang lusuh sedang melotot padaku. Ia menggantung di atap gedung itu. Aku berteriak lagi sekencang-kencangnya, tetapi bibirku tiba-tiba terasa kaku untuk berteriak lagi. Suaraku terhenti di tenggorokan. Kakiku tidak dapat aku angkat untuk melangkah. Mataku tidak mau lepas dari memandangnya, padahal ketakutanku sudah sangat takut. Aku tidak mampu lagi berdiri. Kenapa tidak ada orang yang mendengar teriakanku? Kataku dalam hati. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku hafal di dalam hatiku. Beberapa saat kemudian, orang-orang datang mendatangiku yang sudah berdiri kaku. Aku digotong menuju ruang dosen. Di sana aku ditidurkan di atas meja dan diberi minyak kayu putih. Akhirnya kesadaranku mulai pulih. Ketika menatap ke atap, aku melihat kuntilanak itu menempel di atap ruangan itu. Ada darah dan nanah yang menetes tepat di atasku, seakan hendak menimpaku yang tengah tergeletak di meja itu. Aku kembali berteriak dan meronta-ronta. Orang-orang yang menolongku kebingungan. Kemudian mereka melarikanku ke masjid kampus. Aku masih berteriak-teriak ketakutan. Sesampainya di masjid itu, beberapa orang membacakanku Al-Quran dan aku pun merasa agak tenang. Tak lama kemudian Wina datang ke masjid itu dan mengajakku untuk pulang. Namun orang-orang menyarankan agar kami tidak buru-buru, tunggu sampai aku benar-benar tenang dulu. Wina pun menuruti saran mereka. Aku sendiri masih menangis ketakutan. Di benakku masih jelas terlihat wajah kuntilanak yang hancur berantakan itu. Wajah yang penuh nanah dan darah. Menakutkan. Semoga cerita ini bisa mengantarkan tidur nyenyak kalian lebih dalam, lebih sehat. Dan menjelang tidur mendoakan semoga kalian tetap sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan menjelang tidur, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar menjelang tidur bisa terus menceritakan cerita-cerita horor yang bisa mengantarkan tidur kalian lebih nyenyak, lebih dalam, lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.